Banjir lumpur melanda objek wisata Baby Vulcano Grobogan, Jawa Tengah. Meski sudah beberapa kali terjadi, namun letupan lumpur kali ini lebih besar hingga menggenangi area persawahan. Material lumpur bergolak dengan deras terjadi di objek wisata Baby Vulcano, Desa Gerabakan, Kecamatan Kadenan, Grobogan. Lumpur yang terus-menerus keluar pun membludak hingga membuat tanggul jebol. Akibatnya material lumpur pun menggenangi area persawahan. Peristiwa yang berlangsung selama 90 menit itu bukan kali pertama terjadi, namun sudah beberapa kali. Meski material lumpur berasal dari letupan bawah tanah, namun tidak disertai dengan bau menyengat. Penyebabnya sendiri dikarenakan lumpurnya terlalu banyak, Mas. Terlalu banyak di sini, di dalam leduk, yaitu terus akhirnya meluber seperti itu. Di kondisi normal, objek wisata ini menyuguhkan letupan-letupan lumpur dengan intensitas kecil yang menjadi daya tarik wisata. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Ya, walaupun tempat wisata beserta letupan-letupan kecil menjadi daya tarik wisatawan, tapi alangkah baiknya kita memilih tempat wisata yang aman demi keselamatan kita semua. Nah, Pak Ustadz, berlibur atau berwisata dalam pandangan Islam itu seperti apa sih sebenarnya? Wah, bagus ya ini ya, wisata dalam pandangan Islam. Jadi ada beberapa ya, kalau kita lihat kan ada ayat huwallazi ja'ala lakumul ard ya zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Ya, jadi dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya. Oh, ini jalan-jalanlah gitu ya di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya gitu. Nah, jadi artinya sebetulnya ya Allah sudah membuat hamparan bumi ini ya buat apa? Buat kita berjalan-jalan juga, melihat-lihat bagaimana melihat tanda-tanda kebesaran Allah, sebagaimana ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Nah, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, mereka-mereka itu siapa orang yang berakal itu? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau berbaring, yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi gitu ya. Dan mereka bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar gitu ya. Dan mereka bilang apa? Bahwa tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi kalau dia lihat yang namanya matahari, dia lihat sunset, dia lihat bulan, dia lihat pemandangan dan lain-lain, itu muncul zikir kepada Allah, mengingat Allah dari situ, dan dia bilang bahwa aduh Rabbana ma khalaqta hadza batila, enggak ada sia-sia Allah ciptaan semuanya ini gitu ya. Itulah salah satunya dari wisata yang mengingat Allah. Karenanya piknik, jalan-jalan, tamasya, rihlah ya, atau ziarah itu agar supaya kita itu berwawasan juga ya. Jadi tidak hanya sempit gitu memandangnya. Bahkan sahabat Umar berbicara bahwa jangan engkau merasa bahwa engkau telah mengenal saudaramu dengan baik jika engkau belum pernah melakukan safar, perjalanan bersama dengan saudara. Biasanya kan kalau kita melakukan perjalanan keluar tuh ya, orang yang baik memang ya jadi baik ya, keluar aslinya gitu. Orang yang ngeselin ya jadi ngeselin kalau perjalanan yang jauh dan sulit gitu ya. Safar itu memang menguji kesabaran seseorang. Nah, perjalanan ini juga yang kemudian kalau kita lihat bisa penting untuk selain tadi berzikir dan lain-lain, tetapi juga refreshing buat diri kita gitu, yang membawa kesegaran bagi diri kita ya dalam mengarungi kehidupan itu. Jadi penting sekali ya kita jalan-jalan, membuka wawasan sambil berpikir, mengagumi keindahan tanda-tanda kebesaran Allah, melihat orang-orang yang berbeda, ta'aruf, saling mengenal, saling bertukar manfaat gitu ya, dan kemudian insya Allah dari situlah kita refresh gitu, menjadi manusia yang kemudian refresh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Ustadz juga saya pernah baca nih, katanya kalau misalnya dalam satu keluarga begitu ya, rezeki suami pengen lebih lancar, ajaklah istrinya jalan-jalan gitu kan. Nah, ini sebenarnya benar atau gimana sih Pak Ustadz? Nah, terus untuk jalan-jalan dan berwisata dalam Islam sendiri itu hukumnya berarti diperbolehkan, tapi apakah ada pertimbangannya seperti apa gitu Pak Ustadz? Yang jelas gini ya, yang jelas kalau kamu mau apa aja ya, mau rezekinya bertambah, mau ilmunya nambah, mau nikmat, mau ketenangan, mau segala macam, tentu harus ada yang dibikin senang. Siapa yang dibikin senang? Allah. Ya, Allah yang dibikin senang. Dengan cara seperti apa? Dengan cara menyenangkan keluarga, anak istri.
Ya, menyenangkan istri, menyenangkan anak kan Allah senang. Ketika Allah senang yang tadi, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur artinya dikasih istri itu, kamu bersyukur itu dikasih anak-anak itu dengan menyenangkan mereka, ya. Itu artinya Allah akan menambah nikmatnya, gitu kan. Jadi sayang istri itu karena apa? Karena kita taat sama Allah, gitu. Ya, jadi para kaum suami senangilah istri kalian begitu ya, supaya nanti rezeki lebih ngalir gitu dengan ajak jalan-jalan kemana-mana. Yang penting harus dengan protokol kesehatan pastinya ya. Nah Pak Ustadz, artinya di Islam itu hukum berwisata berlibur itu berarti boleh ya begitu Pak Ustadz. Dan kalau Pak Ustadz sendiri, kalau misalnya ajak jalan-jalan keluarga gitu, kira-kira pertimbangannya seperti apa sih? Ya itu hukumnya mubah, boleh gitu ya. Kalau saya jalan-jalan dengan keluarga yang enak itu, yang bisa kita enjoy bersama-sama gitu. Ya, kadang-kadang kita pengen hanya sekedar makan, kadang-kadang kita pengen pergi outdoor melihat pemandangan ya. Kadang-kadang kita juga cuma ingin sekedar nonton film. Yang penting kan kebersamaannya gitu. Nah, kebersamaan ini sebetulnya gitu ya. Jadi nggak perlu kemudian kita berpikir yang susah-susah gitu, nggak perlu yang apa, it's my dream gitu, not her gitu, nggak perlu jauh-jauh ke Turki dulu gitu. Tapi yang dekat-dekat aja, yang kita bisa menyenangkan istri dan anak-anak atau suami dan anak-anak, ya mari kita langsung saja gitu kerjakan. Betul, yang paling penting adalah kebersamaannya itu tadi ya Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz Erik sehat selalu, jadi bisa jalan-jalan sama keluarga, sama anak-anak, bisa lebih menyenangkan lagi mereka. Dan sehat selalu, semoga kita ketemu lagi dalam kesempatan dengan kondisi sehat walafiat ya Pak Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.